dia ngakui kalau misalnya dia sudah membunuh 160 orang. Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Terima kasih yang udah klik video ini. Dan seperti biasa buat kalian yang baru di channel aku, jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Udah subscribe, terima kasih banyak. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas lagi tentang sebuah kasus yang benar-benar mengerikan sekali. Karena ini mungkin sama dengan kasus yang pernah aku bahas sebelumnya gitu ya, yaitu korban dari pembunuhan ini itu semuanya itu wanita guys. Ini itu sepertinya tidak terlalu menyeramkan dengan kasus yang aku bahas kemarin. Jadi buat kalian yang mau nonton atau yang mau tahu kasusnya itu kayak gimana, ya korbannya itu semuanya itu wanita, kalian boleh banget langsung aja cus nonton videonya, karena itu baru banget aku kemarin bikin dan udah aku upload juga ya. Jadi kalau misalnya dibandingin dengan cerita alias kasus yang aku bahas kemarin, itu lebih serem yang kemarin guys daripada yang sekarang. Tapi ini juga serem loh guys, jadi buat kalian penasaran, nonton video ini sampai habis ya. Oke guys, di video kali ini aku bakal bahas tentang kasusnya dari Kate Jesperson, yaitu merupakan seorang pembunuh berantai yang mengaku telah membunuh 160 orang. Kalau di video sebelumnya aku ngebahas tentang sebuah kasus yang kanibalisme, ya bisa dibilang kanibalisme yang serem banget gitu ya. Korbannya itu tidak terlalu banyak, tidak sebanyak kasus yang bakal aku bahas hari ini. Jadi ini korbannya udah banyak, terus juga serem, jadi udah lengkap banget deh, paket komplit seremnya. Oke guys, jadi Jesperson sendiri itu lahir di Chilliwack, yaitu di Kanada. Ia tumbuh dalam keluarga yang cukup kejam guys, alias kayak lingkungannya tuh nggak bagus, dimana adanya pelecehan, terus adanya tindak kekerasan itu sering banget terjadi di tempat dia guys. Jadi dia sejak kecil itu kayak sudah sering ngeliat adanya pelecehan, tindakan kekerasan. Jadi bener-bener lingkungan dia kecil itu ya buruk banget gitu loh guys. Dan harusnya kalau misalnya kita masih anak-anak gitu kan, lebih baik kayak main-main gitu kan sama teman-teman, asik-asik gitu kan. Tapi kalau Jesperson ini sejak kecil dia gitu sudah melihat yang harusnya tidak dilihat oleh anak kecil gitu loh guys. Apalagi sampai tindakan kekerasan ada di mana-mana gitu. Hingga pada akhirnya dia pindah nih guys ke Washington alias Amerika Serikat. Dan karena tubuhnya yang besar gitu ya pada saat itu, dia ini kesulitan untuk mencari teman dan sering diintimidasi alias kayak sering sering diabaikan gitu oleh teman sekelasnya serta saudara laki-lakinya sendiri loh guys. Jadi karena fisik Jesperson ini, dia itu sering banget diabaikan, sering banget dibully sama teman sekelasnya dan juga sama saudara laki-lakinya sendiri gitu ya. Diabaikan alias kayak gak dianggap sebagai adiknya gitu. Jadi benar-benar menyedihkan sekali. Dan ini cuman karena fisik loh guys. Nah, seperti orang yang merupakan psikopat alias udah kayak ada tanda-tanda psikopatnya gitu. Jesperson ini sudah menunjukkan tanda-tanda psikopatnya pada usia yang sangat muda. Yaitu apa? Yaitu dengan menangkap berbagai hewan gitu ya, kemudian menyiksa hewan tersebut serta mencekiknya sampai tewas. Ya, jadi dia sejak kecil itu remaja gitu ya, dia ini itu kayak sudah menunjukkan tanda-tanda psikopat yang dia lampiaskan lewat hewan. Jadi biasanya kalau anak kecil itu ya sukanya, anak kecil yang sudah menunjukkan tanda-tanda psikopat gitu ya, dia itu suka banget sih menyiksa hewan sampai hewan tersebut tewas. Nah, kemudian keinginannya untuk menyakiti orang lain pertama kali terwujud dalam 2 percobaan pembunuhan, yaitu yang pertama ketika dia menyerang seorang temannya sendiri yang bernama Martin dengan memukulnya.
Dan yang kedua, ketika dia mencoba menenggelamkan seorang anak laki-laki di sekolah umum. Ya, jadi pada saat itu dia sudah melakukan percobaan pembunuhan dua pula guys. Yang pertama dengan memukul temannya sendiri, dan yang kedua dengan menenggelamkan. Kemudian nih, dia juga mengklaim, dia juga mengakui kalau misalnya dia itu pernah diperkosa pada usia 14 tahun, meskipun hal ini itu tidak pernah dikonfirmasi guys. Jadi dia ini kayak mengakui kalau misalnya dia itu pernah diperkosa gitu pada saat dia ini masih berusia 14 tahun. Nah, meskipun dia ini itu tidak berhasil menjalin hubungan alias relasi dengan gadis-gadis setelah sekolah menengah, hingga pada akhirnya si Jesperson ini itu menikahi seorang wanita yang bernama Rose Hook, dan bersama-sama mereka ini memiliki 3 orang anak guys. Nah, dia kemudian menjadi sopir truk untuk menghidupi keluarganya. Bertahun-tahun setelah menikahi si Rose ini, dia ini itu mulai curiga nih bahwa si Jesperson ini itu selingkuh ketika wanita yang asing gitu tiba-tiba nelpon rumahnya. Ya, jadi awalnya itu rumah tangga mereka ini baik-baik aja, hingga pada akhirnya ada seorang wanita yang nggak tahu siapa nelpon ke rumah dan dikira sama si Rose ini alias istri dari si Jesperson ini, oh ini kayaknya selingkuhannya si Jesperson deh. Hingga pada akhirnya si Rose ini memutuskan untuk bercerai gitu dengan si Jesperson ini. Padahal ya guys, pada saat itu si Jesperson ini kan apa ya, layaknya seorang ayah gitu ya, dia mencari nafkah, dan ya hingga pada akhirnya mereka nih bercerai pada tahun 1990 yang menghancurkan hidupnya si Jesperson dan juga mimpinya yang bekerja sebagai petugas kepolisian, hingga pada akhirnya dia ini kayak menderita cedera gitu selama pelatihan, dan hingga pada akhirnya ya dia nggak bisa melanjutkan mimpinya untuk menjadi petugas kepolisian. Ya, jadi pada saat itu dia sudah bercerai dengan istrinya, kemudian dia gagal untuk meraih mimpinya gitu. Dia kemudian bekerja sebagai sopir truk antar negara bagian dan memanfaatkan pekerjaannya itu untuk memulai pembunuhan berantai. Ya, jadi pada saat itu dia sudah kayak, kayaknya aku bener-bener udah nggak tahu harus ngapain, udah bener-bener putus asa banget deh. Jadinya ya si Jesperson ini melakukan pembunuhan pertamanya, yaitu dengan membunuh seorang wanita yang bernama Tonja Bennett, dan ini merupakan pembunuhan pertamanya ya guys. Nah, sebelumnya ini si Bennett ini diundang untuk mampir ke rumahnya si Jesperson ini, akan tetapi pada saat itu mereka ini kayak bertengkar gitu guys, hingga pada akhirnya si Bennett ini itu dicekik oleh si Jesperson ini sampai mati dengan tali, dan tubuhnya itu kemudian dibuang. Tapi guys, pembunuhan ini tuh kayak nggak bisa dibongkar gitu guys siapa pelakunya. Dan si Jesperson ini secara misterius menulis pengakuan di dinding kamar mandi halte bus dan menggambarkan wajah seorang manusia yang sedang bahagia gitu guys, yang kayak tersenyum gitu. Jadi si Jesperson ini benar-benar apa ya, pintar gitu loh guys untuk menutupi jejak pembunuhannya. Dan pada saat itu dia menuliskan pengakuannya itu kayak lewat kode-kode gitu. Oleh karena itu seorang jurnalis yang bernama Phil Stanford menjulukinya itu sebagai pembunuh wajah bahagia. Kemudian 2,5 tahun kemudian dari kasus yang tadi, dia membunuh korban berikutnya, yaitu seorang wanita yang dia klaim bernama Claudia. Jadi Claudia ini itu diperkosa oleh si Jesperson ini, kemudian dicekik sampai tewas. Dan sebulan kemudian tubuh dari Cynthia Lynn Rose juga ditemukan. Kemudian korban Jesperson berikutnya itu adalah PSK lainnya, yaitu Laurie Ann Petland, dan tubuhnya ini ditemukan pada bulan November pada tahun itu. Kemudian lebih dari 6 bulan kemudian dia lagi membunuh wanita lain yang bernama Carla atau Cindy. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun itu bisa dihitung banyak banget jumlahnya. Nah, setahun kemudian si Jesperson ini membunuh lagi seorang wanita yang dia klaim bernama Susanne. Selanjutnya, setahun kemudian dia setuju untuk memberi seorang wanita muda yang bernama Angela Surbris, yaitu diberinya tumpangan dari Spokane, Washington ke Indiana. Jadi pada saat itu wanita Angela ini itu kayak mau minta tumpangan gitu guys ke Jesperson, dan si Jesperson ini itu ngasih tumpangannya ke Angela. Nah, saat perjalanan nih mereka bertengkar
Dan pada saat itu Jesperson langsung memperkosa dan juga mencekik si Angela ini, dan sebelumnya itu mengikatnya di bagian bawah truknya dan menyeretnya ke bawah. Jadi kalian bisa bayangin tubuhnya dari si Angela ini ditaruh di bawahnya mobil gitu ya, di bawah mobil truk gitu, dan sambil jalan gitu. Jadi kalian bisa bayangin kan kayak tubuhnya itu terseret-seret gitu. Tubuhnya ini ditemukan hanya setelah si Jesperson ini itu ditangkap, dan 2 bulan kemudian si Jesperson ini membunuh pacarnya sendiri yang bernama Julie Ann Winningham, karena dia ini merasa kalau misalnya si Julie ini itu tertarik dengan uangnya aja gitu loh kak. Kayaknya dia ini nggak tulus dia suka sama aku, nggak tulus dia cinta sama aku, jadi ya udah aku bunuh aja. Kayaknya dia cuma ngincar uang aku aja gitu. Jadi hingga pada akhirnya dia langsung menjadi tersangka utama kematiannya dan ditangkap pada 30 Maret 1995 atas pembunuhannya. Nah, saat di penjara nih, si Jesperson ini itu mengaku bahwa ia telah membunuh 160 orang wanita, akan tetapi polisi ini itu kayak gagal mengkonfirmasi pengakuan tersebut karena kurangnya bukti guys. Jadi saking banyaknya orang yang dibunuh sama si Jesperson ini, si polisi ini kayak udah nyerah gitu loh untuk mencari siapa-siapa aja korbannya. Hingga pada akhirnya si Jesperson ini itu dihukum atas semua pembunuhan yang dia lakukan itu di California, Florida, Nebraska, Oregon, Washington, dan juga Wyoming. Dan kemudian Jesperson ini sekarang itu lagi menjalani 3 hukuman seumur hidup di penjara Oregon State. Dan pada 2009 dia didakwa lagi atas pembunuhan di Riverside County, dan hingga pada akhirnya dia dipindahkan ke California untuk menghadapi dakwaannya guys. Ya, jadi pada saat itu banyak banget korban dari si Jesperson ini, dan semuanya itu rata-rata wanita. Jadi pada saat itu polisi ini udah nyerah banget untuk mencari siapa aja sih korban-korbannya. Jadi pada saat itu ya udah langsung ditangkap aja si Jesperson ini dan dihukum penjara seumur hidup. Nah, jadi di awal video tadi kan aku udah sebutin tuh beberapa korbannya. Itu belum semuanya ya guys, jadi masih banyak lagi, dan dia ngakui kalau misalnya dia sudah membunuh 160 orang. Ya, bisa kalian bayangin. Dan cara membunuhnya itu kemungkinan sama guys dengan korban-korban sebelumnya. Dan ini benar-benar gak ngerti lagi gitu ya, kayak akal sehatnya itu kayak gimana gitu. Tapi namanya juga psikopat gitu ya, ya udah gitu. Jadi dia kayak gak mikir perasaan orang, gak mikir adanya belas kasihan dan lain-lain. Oke guys, jadi sekian dulu untuk videoku kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like-nya, komen, dan juga subscribe di bawah. Nah, menurut kalian gimana nih kasus kali ini? Serem banget kan? Karena korbannya banyak banget. Oke guys, jadi sekian dulu ya. Dan terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di lain hari. Dulur aku.